Hai semuanya, kembali lagi di Sisi Dunia. Bersama saya Aminau, tentunya tidak sendiri bersama rekan saya Kenta Yamaguchi. Yes, kami akan menemani malam kalian dengan cerita-cerita horor dan mengerikan pastinya. Tapi di sini nggak cuma kita berdua aja, tentunya ditemani oleh Kiatmo. Apa kabar Kiatmo? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Oke. Benar. Sehat. Baik ya. Benar. Udah swab belum? Udah pastinya. ya. Udah, kita informasikan juga kalau kita sudah melakukan swab antigen. Alhamdulillah hasilnya negatif semuanya. Semoga MOP Lovers juga sehat-sehat selalu. Dan perlu diingat juga kalau cerita yang akan kami bawakan sudah berdasarkan riset dan juga melalui penglihatan Kiatmo sendiri sebagai paranormal. Oke, jadi informasi yang kami berikan semata-mata hanya untuk menambah pengetahuan dan informasi aja. Boleh percaya, boleh enggak, kita kembalikan lagi ke MOP Lovers tentunya. Oke MOP Lovers, kali ini kita akan membahas tentang 99 Door Mansion yang merupakan bangunan angker penuh misteri di negara Malaysia. Tak hanya di Indonesia, negara tetangga yaitu Malaysia juga memiliki gedung atau bangunan angker yang penuh dengan misteri. Salah satunya bangunan angker ini adalah 99 Door Mansion yang berada di Penang. Gedung ini dulunya adalah milik keluarga Ramsden yang merupakan keluarga paling kaya di Inggris. Cerita kelam ini dimulai saat cucu keluarga Ramsden terbunuh di tangga. Namun hingga saat ini pembunuhnya masih menjadi misteri. Rumah besar yang dibangun pada 1800-an ini juga pernah terbakar pada 26 Juli 2020 dan belum diketahui penyebab dari kebakaran tersebut apa. Selain itu, warga sekitar kerap mendengar suara-suara orang berteriak kesakitan hingga mendengar suara serigala jadi-jadian. Lantas, apakah sebenarnya yang terjadi pada gedung ini? Oke, 99 Door Mansion. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung tanya sama Kiatmo. Siap. Tapi sebelumnya kita kasih lihat dulu nih gambar di belakang Kiatmo. Tuh, kalau bisa kita lihat ini adalah bangunan sangat tua ya Kenta ya, kalau bisa Kenta lihat. Iya, Tuh. bangunan sangat lama dan gede banget ya. Dari foto ini apa yang bisa Kiatmo selidiki? Oke, itu tadi poin yang bagus sekali. Di mana bangunan ini disebut 99 Door Mansion, yang berarti 99 pintu ya. Tapi pintunya nggak sampai 99. Itu Oke. hanya digambarkan bahwa seperti di Indonesia juga ada Lawang Sewu, 1000 pintu. iya, Oh 1000 iya pintu. betul. Tapi nggak sampai 1000. Saking banyaknya pintunya seperti itu. Bangunan ini didirikan sekitar tahun 1800-an dan kemudian memang ada beberapa tragedi yang jadi berita terkenal banget dia di Malaysia. Ini aku nggak tahu ya, ini bangunan ini tuh bangunan Malaysia atau Inggris? Bangunan ini bangunannya Inggris. Inggris ya? Oh, Inggris tapi berada di Malaysia, di Iya. Penang. Tapi kalau misalnya ngomong 99 pintu tadi, apakah untuk dari mungkin kalau orang umum akan masuk ya udah masuk aja. Tapi kalau dari seseorang seperti Kiatmo, apakah akan terjadi sesuatu kalau kita memasuki pintu itu atau bagaimana? Banyak orang-orang di Malaysia yang sebutannya kalau paranormal atau dukun di Malaysia itu sebutannya bomoh. Bomoh itu banyak sekali yang melakukan ritual-ritual di sini. Bahkan melakukan penelusuran di sini. Itulah salah satu sebab mungkin terjadinya kebakaran itu. Ada yang meninggalkan lilin kah, kemudian dupa kah, seperti itu yang menyebabkan kebakaran. Oh iya, kalau tidak salah sekitar tahun 2020 itu sempat terbakar ya. Mungkin karena itu juga ya kali Karena ya. itu, kira-kira. Tapi kalau misalnya kita masuk, apakah akan ada sakit mungkin atau bagaimana? Iya pastinya, banyak sekali yang melakukan penelusuran di situ, tuh merasakan mual, merasakan gangguan secara fisik, ada yang didorong, ada yang dijambak. Wow. Jadi kalau misalnya Kiatmo tadi bilang sering ada yang melakukan ibaratnya kayak penelusuran, meninggalkan lilin segala macam, Iya. hingga mual, kontak fisik, berdiam di sini. Sosok apa? Oke, ini makhluknya banyak banget ya. Sekitarnya kan ini perkebunan sawit yang, ya kita tahu perkebunan sawit nggak ada yang kecil, pasti luas semuanya. Makhluk-makhluk yang ada di perkebunan sawit ini aktif bahkan di siang hari. Di siang hari? Di siang hari. Bukan malam. Di siang hari, jangan jauh-jauh ke tempat ini ya. Konfirmasi buat orang-orang yang tinggal di perkebunan sawit, itu sering banget lihat kuntilanak siang-siang, kemudian genderuwo siang-siang, itu sudah umum banget. Oke, tapi kalau untuk di tempat ini, di gedung ini dominannya apa kalau yang Kiatmo lihat? Wah, kalau untuk yang tinggal di sini khusus, sepertinya ya mereka yang ada di sekitar sini, perkebunan ini.
mereka tertarik oleh energi yang terjadi di situ, energi negatif yang terjadi di bangunan ini. Tapi kalau misalnya ya Ki, untuk bangunan tua, bangunan besar tuh biasanya ada aja yang namanya penjaga paling besar. Biasanya kan seperti itu. Kalau di sini Kiatmo ada ngeliat itu nggak? Ada sosoknya yang biasanya mengganggu ini, yang dibilang lolongan-lolongan serigala itu dia. Aha. Itu sebenarnya bukan serigala, suaranya mirip. Cuman itu makhluknya kalau di sini kita sebut semacam genderuwo, tapi itu bukan genderuwo, beda lagi. Dia mengeluarkan suara serupa dengan serigala tersebut. Iya, iya, suaranya emang benar-benar suara lolongan. Berarti emang dia menjaga tempat ini atau dia yang sering usil gitu? Sepertinya dia berdiam di sekitar tempat ini. Tapi suara yang terdengar yang teriak-teriak itu keluarga Amsten atau yang lain-lain? Nah, ini hubungannya dengan keluarga Corbin Downs Ramsden. Ini kasus yang sangat terkenal sekali di Malaysia tahun 1958. Ada namanya kasus murder of staircase. Jadi di tangga. Karena emang ada di tangga rumah ini. Sekarang kenapa akhirnya tempat ini ditinggalkan? Akhirnya kedua orang anaknya sekarang tinggal di Australia. Dan ini terbengkalai gitu aja ya? Terbengkalai 50 tahun lebih dia. Tanpa ada ibaratnya pengawasan lagi atau ada tindak lanjut misalnya dibikin hotel atau apapun itu. Oh enggak dibikin hotel, tapi ada orang yang masih menjaga tempat ini. Ada orang yang masih membersihkan. Ini beneran takut banget nih, tempat ini takut banget. Terus gak bisa pakai lagi kan? Iya. Kenapa gak hancurin itu, gak bisa atau gimana? Bisa saja dihancurkan, tapi ini salah satu heritage cagar budaya juga di sana. Oh. Meskipun tempatnya angker. angker, kemudian di dalam kebun sawit seperti ini, tapi ini memang benar-benar salah satu warisan budaya di Malaysia, di Penang. Kalau kata Kiatmo tadi yang meninggal kalau tidak salah yang sesosok Ramsden ini kan. Setelah itu menurut Kiatmo apakah masih ada kejadian janggal lagi atau bahkan ada yang meninggal lagi di tempat ini? Karena tempatnya dia tersembunyi, maka banyak banget dipakai orang-orang atau bomoh-bomoh atau paranormal itu untuk melakukan ritual di sini. Tempatnya terpencil dan tersembunyi kan, jadi mereka melakukan ritual di sini. Ada legenda bahwa saat tengah malam maka akan muncul pintu ke-100. Itu bukan secara fisik, memang benar-benar gerbang gaib. Oh, tidak bisa dilihat oleh kasat mata seperti itu? Ya, itu hanya perumpamaan. Dan dari situlah muncul sekali banyak makhluk yang kemudian mendiami juga tempat ini. Melalui pintu yang tidak bisa dilihat itu? Iya, betul sekali. Oke, berarti selain dari sekitaran kebun sawit ini berada dalam situ, terus juga oleh orang-orang anggaplah paranormal yang melakukan ritual, akhirnya itu membuka pintu, makhluk-makhluk lain juga menginap di situ. Masuk akhirnya dari pintu antar dimensi itu. Tapi ada sosok dominan apa yang di mention ini? Yang dimension ini. Oke, saya akan gambarkan sosok yang dominan dan sering mengganggu warga dimension ini. Oke, Mope Lovers, sekarang Kiatmo akan menggambarkan sesosok yang kalau kata Kenta dominan ya dimension tersebut. Ya, sebenarnya kalau dibilang ini sosok-sosok yang dominannya, mereka berganti-gantian sebenarnya. Tidak ada sosok satu yang lebih mendominasi yang lain, karena memang sosoknya ini, wah, kalau kita tahu dunia gaib, nggak ada yang nggak menyeramkan, semuanya menyeramkan. Penampakannya itu fisiknya perempuan atau lakikah yang dominan itu? Ini saya mau gambar yang biasanya mengeluarkan suara-suara lolongan. Oke, yang katanya kalau warga sekitar suara serigala ya? Suara serigala. Berarti Suara serigala. genderuwo. Oh, lebih tepatnya bukan genderuwo sih makhluk ini. Kalau ini sosoknya yang tinggi hitam besar gitu. Tinggi hitam besar itu bisa masuk mention ini. Ya, karena mereka fisiknya kita dengan fisiknya mereka kan berbeda. Fisiknya mereka tidak ada dimensi volume. Jadi tidak bisa tidak bisa digambarkan dengan tepat jika mereka masuk. Tapi menurut Kiatmo selain mengeluarkan suara seperti serigala, apakah ada energi negatifnya yang akan dia lakukan kepada warga sekitar? Ya, jadi pernah ada orang melakukan penelusuran di mansion ini ya. Kemudian dia ditarik dan kemudian dipukul. Benar-benar dipukul. Oh iya? Iya. Pukul masnya? Dia dipukul tanpa dia melihat apa yang memukul dia. Berarti kalau tidak salah ya, aku pernah baca juga bahwa apabila ada sesosok yang tidak terlihat tetapi bisa memukul atau memegang kita, berarti energinya kuat sekali. Kuat sekali. Bahkan sampai memar. Orang itu sampai memar. Itu orang yang termasuknya kalau saya bilang skeptis ya.
Orangnya orang yang skeptis, sedang melakukan penelusuran karena dia nggak percaya kan. Apanya yang serem? Biasalah cerita-cerita horor, mereka ingin membuktikan kebenarannya seperti apa. Dan akhirnya itulah yang terjadi, dipukul dia sampai memar. Pelakunya itu yang berkuasa di sini itu. Ya, sosok yang biasanya mengeluarkan suara seperti lolongan serigala. Tapi kalau misalnya Kiat mau lihat sosok yang meninggal itu arwahnya masih di sini nggak sih? Masih orang yang meninggal. Beberapa kali saya nyatakan kalau memang benar-benar beberapa kasus orang meninggal itu arwahnya memang masih ada, bisa dibilang bergentayangan ya. Lawang Sewu juga ada pintunya banyak. Iya betul. Ini emang gedung ada pintunya banyak, itu suka dikumpul Makhluk-makhluk gaib gitu ya. Iya. Iya. Emang gitu. Sebenarnya kalau di tradisi masyarakat kita itu sangat tabu sekali bikin bangunan dengan pintu yang banyak. Karena apa? Hawanya jadi banyak yang masuk. Bukan hanya hawa-hawa fisik ya, hawa-hawa penyakit juga, kemudian hawa-hawa mistik juga banyak yang masuk. Tapi justru aku nggak kepikiran sampai sana loh, karena aku pikir ketika bangunan besar, mewah, justru kalau banyak pintu tuh bagus, karena ibaratnya kan pencahayaan juga bagus, terus juga sirkulasi udara juga bagus. Aku pikirnya seperti itu malahan. Arsitektur Eropa biasanya kalau sirkulasinya biar bagus gitu, mereka menggunakan jendela bukan pintu. Bisa kita lihat banyak kan masih bangunan-bangunan peninggalan Belanda di Indonesia, itu yang banyak jendelanya daripada pintunya. Tapi apa gedung ini salah satu gedung terkutuk. Bisa dibilang iya, karena memang ada kejadian di masa lalu yang seperti itu. Itu kejadian yang benar-benar kasus besar itu. Orang tahu-tahu terpencil tempatnya, kemudian dia dieksekusi di situ. Bahkan di rumahnya sendiri dia dieksekusi. Musuhnya lah ya ibaratnya. Yang dimana sampai sekarang pembunuhnya pun tidak tertangkap. Tidak ketemu dan tidak tertangkap. Kalau misalnya gedung tua kan sudah jelas tadi bahwa disebutkan ada sosok yang dominan. Tapi biasanya nih kalau gedung-gedung kosong itu ada juga yang tahu nggak tumbal gitu, ngebuang atau bikin sesajen yang dimana supaya usahanya lancar. Kira-kira di mansion ini Kiatmo ada melihat hal-hal seperti itu nggak? Saya lihat nggak ada, tapi malah lebih kepada lokasi sekitarnya yang perkebunan sawit itu. Iya. Lokasi sekitarnya ini cukup keren. Ya seperti yang tadi saya bilang, orang yang tinggal di sekitar kebun sawit itu pasti udah nggak asing dengan yang namanya penampakan bahkan di siang hari. Berarti justru di gedung ini tidak ada hal seperti itu, tapi yang sekitarnya. Energinya lah yang menarik, energi pembunuhannya itu. Itulah yang kemudian menarik energi-energi lain di tempat ini. Ini emang tempat ini itu jauh dari kota. Kalau bisa dibilang jauh lah ya, karena ini memang di tengah kebun sawit. Ternyata inilah sosok yang sering didengar oleh warga sekitar, katanya serigala. Tapi ternyata ini yang suaranya menyerupai serigala, dan lolongannya memang bisa dibilang menggema jauh ya di sekitar perkebunan itu. Ini benar-benar makhluk yang mengerikan banget lah. Seberapa intenskah mereka ini selain yang ini ya di dalam mansion ini untuk aktivitas mereka gitu loh di mansion ini? Sangat aktif sekali. Bahkan tidak cuma setahu saya orang yang melakukan penelusuran di sini selain bomoh atau paranormal itu memang nggak berani malam-malam karena mereka tahu resikonya di sini malam seperti apa. Ini dia soalnya serigala kan? Iya. Ini terus yang keluarga ini dari Inggris. Ini setahu aku itu hantu Inggris ada orang serigala. Werewolf. Iya. Manusia itu serigala. Ada hubungannya ada nggak? Sebenarnya ini tidak terlalu berhubungan karena keluarga bangsawan Inggris yang tinggal di sini ini bukan merupakan orang yang mistis ya, malah lebih ke orang ekonomi, orang yang bergerak di ekonomi. Berarti ibaratnya kayak bisnismen. Ya. Yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan mistis-mistis seperti ini. Iya. Tapi memang entah kenapa akhirnya tempat ini malah jadi sangat mistis sekali ya. Tapi kalau Kiat mau lihat, apakah sebelum ada yang meninggal di sini sudah mistis atau setelah kejadian tersebut jadi mistis? Ya, pertanyaannya keren sekali itu. Kalau saya rasa memang dari dulu sebenarnya sudah mistis karena ini memang di tengah hutan ya. Berarti dari dulu sebelum kejadian tersebut ya. Ditambah lagi ada kejadian tersebut. Maka makin lengkaplah sosok-sosok yang kemudian
ikut hadir di tempat itu. Jadi ini ada dibunuh itu gara-gara tempat itu mistis. Enggak, karena mungkin itu karena dendam pribadi ya, dieksekusi langsung karena. Oh. Tingginya Lebih ya? Lebih banget tingginya. Kalau sedikit saja saya singgung untuk meluruskan sosok Gendruwo itulah gampangnya lah. Gendruwo itu ada legendanya. Gendruwo itu namanya dari Gandarwo. Gandarwo itu memang sosok yang menghuni beberapa tempat. Itu kadewatan loh. Itu ibaratnya kalau di kita itu alam para dewa. Untuk gampangnya kita sebut Gendruwo saja makhluk-makhluk yang seperti ini karena umumnya masyarakat kan nyebutnya juga gitu. Gendruwo. Tapi dengan dikelilingi pohon-pohon sawit itu mempengaruhi juga nggak sih intensitas mereka makin ramai di situ? Pastinya sangat mempengaruhi. Kalau saya bilang sawit itu mempunyai energi tersendiri yang memang bikin makhluk-makhluk gaib itu lebih aktif. Energinya positif atau negatif? Kalau saya bilang energinya netral tapi disukai makhluk gaib. Energinya benar-benar disukai makhluk gaib. Baru tahu loh aku kalau pohon sawit mempunyai energi seperti itu, karena yang aku tahu tuh kayak pohon pisang, bambu. Nah, itu aku tahu tuh kalau energi-energi yang sosok-sosok itu suka. Tapi kalau pohon sawit baru tahu. Malah lebih serem sawit kalau saya bilang. Karena sawit itu benar-benar benar-benar banyak lah cerita-cerita dari masyarakat yang tinggal di sekitar kebun sawit. Oke, MOP Lovers, beginilah penampakan dari sosok yang ibaratnya dominan atau sosok yang sering mengeluarkan serupa longlongan ya, serigala. Serupa ini longlongan dia. Serigala. Tapi dia tidak mengganggu orang sekitar ya? Sebenarnya tujuan dia nggak mengganggu, dia hanya mempertahankan teritorinya dia. Oke, MOP Lovers, itu dia kisah-kisah di balik gedung angker 99 Mansion Door atau bangunan 99 pintu yang berada di Malaysia. Intinya untuk MOP Lovers, kejadian ini mau dipercaya atau tidak, kita kembalikan lagi ke masing-masing. Percaya, it's okay, nggak percaya juga nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih MOP Lovers sudah memaksikan sisi dunia episode malam hari ini. Dan terima kasih juga Kiatmo. Terima kasih. Terima kasih Kiatmo. Terima kasih. Dan aku mau ingetin juga, jangan lupa untuk download aplikasi MOP Lovers di Play Store bagi pengguna Android dan di App Store bagi pengguna iOS. Sampai ketemu lagi di Sisi Dunia episode selanjutnya. Bye. Sesuatu yang baru telah hadir. Spesial kolaborasi Geprek Bensu dan Kakak Beradik Podcast. Ayam tumbuk sambal hitam, pedas, nikmat. Nasi hitam gurih dengan sambal merah pedas membara. Menu spesial, misteri, menu kakak, menu adik sudah tersedia di Geprek Bensu seluruh Indonesia.